sehat, bahagia, dan bersukaria. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Kak Keke di Sekolah Minggu kelas 1, kelas 2 GKI Kota Wisata. Kita mau memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kakak minta kita semua duduk manis, kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Adik-adik semua, kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih banyak Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga hari ini kami boleh duduk lagi manis dia mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kami masih mengikutinya lewat online. Kami bersyukur Tuhan buat penjagaan Tuhan. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tolong berkati kami semua Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu juga. Tolong berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan baik buat kita, sehingga hari ini kita berkumpul lagi walaupun lewat Zoom ya adik-adik, tapi kita masih memuji Tuhan. Nah, kita melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan lagu Sukacita Ku Bertemu Yesus. Sukacita
Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Rini. Pagi ini Kak Rini akan bercerita tentang Bapak Yosua yang kuat dan benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolongnya. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Rini, kita menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Kak Rini, kita berdoa yuk. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu, kami sudah menyanyi untuk memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, tolong kami Tuhan, beri pendengaran dan hati kami yang baik, supaya kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu lalu, adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Simson. Adik-adik juga sudah belajar bahwa Simson berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang yang bernama Yosua. Iya, Yosua adalah orang yang berani, teguh hati, dan taat kepada Tuhan. Cerita ini ada di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Yosua pasal 1 ayat 1-9, dan pasal 10 ayat 1-28. Adik-adik, seorang hamba Allah yaitu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke Kanaan, ke tanah perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Selama 40 tahun mereka berkeliling di padang gurun. Allah memelihara dan menjaga mereka dengan makanan dan minuman dan memberikan peraturan untuk mengajarkan bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai umat Allah. Pada akhirnya Musa menjadi sangat tua dan ia pun meninggal sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Selanjutnya, Allah memilih Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel untuk menggantikan Musa. Ketika Allah memilih Yosua, Allah mengatakan beberapa hal penting kepada Yosua. Allah memberi perintah kepada Yosua untuk menjadi kuat dan teguh hati. Allah berjanji akan menyertai Yosua kemanapun dia pergi. Allah juga mengatakan kepada Yosua untuk tidak melupakan hukum Taurat Allah dan selalu mengingatnya siang dan malam.
Ketika Allah selesai berbicara kepada Yosua, maka Yosua menjadi pemimpin baru bangsa Israel. Yosua memerintahkan kepada seluruh bangsa Israel untuk mempersiapkan diri melanjutkan perjalanan menuju ke Kanaan. Akan tetapi, orang-orang Israel bukanlah tentara perang yang punya senjata yang lengkap. Bagaimanakah mereka bisa bertempur melawan tentara perang Kanaan yang punya senjata lengkap? Tetapi pada akhirnya Yosua dan bangsa Israel dapat maju berperang dan dengan berani bertempur melawan musuh mereka. Itu karena Allah beserta dengan mereka. Yosua dapat menjadi berani adalah bukan karena dia merasa bahwa dia kuat dan berani, tetapi karena Yosua menyadari akan kekuatan dan kuasa dari Allah. Tiba saatnya bagi bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Allah menghentikan aliran air sungai Yordan, sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan di atas tanah yang kering. Allah telah menunjukkan kuasa-Nya dan membuat mereka percaya bahwa Allah berkuasa dalam menyertai mereka bertempur melawan musuh. Setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka sampai di kota Yeriko. Apakah adik-adik ada yang ingat bagaimana Allah merobohkan benteng kota Yeriko dan menyerahkannya kepada bangsa Israel? Iya, Yosua memimpin pasukan Israel dengan cara mengelilingi tembok Yeriko 1 kali selama 6 hari dan 7 kali pada hari yang ke-7. Allah selalu bersama menyertai Yosua dan umatnya. Seperti yang Ia janjikan, Allah telah memberikan kemenangan yang besar. Selanjutnya, pertempuran ini berada di Gibeon, sebuah kota tua di Kanaan. Yosua beserta seluruh pasukan tentara Israel berjalan berbaris dari tempat perkemahan mereka di Gilgal menuju Gibeon dengan penuh keberanian karena Allah telah memberikan janji istimewa kepada mereka. Setelah berjalan semalam-malaman melewati bukit, lalu Yosua bersama tentara Israel menyerang musuh mereka dengan tiba-tiba saat malam gelap. Tentara musuh sangat terkejut dengan serangan mendadak itu, dan mereka berusaha melarikan diri secepat mungkin. Kemudian, tentara pasukan Israel terus mengejar tentara musuh. Tiba-tiba, Allah mengirimkan hujan batu. Hujan batu itu akhirnya mengalahkan tentara musuh. Kemudian, Yosua juga meminta agar Allah menghentikan pergerakan matahari dan bulan. Karena Yosua tahu bahwa Allah bangsa Israel yang menciptakan matahari dan bulan. Tentu saja Allah dapat melakukannya. Allah juga sanggup memperpanjang hari sehingga bangsa Israel dapat menyelesaikan pertempuran ini melawan musuhnya. Allah menjawab doa Yosua dan akhirnya bangsa Israel memenangkan pertempuran melawan musuhnya. Yosua dan bangsa Israel mengetahui bahwa Allah yang berperang bagi mereka. Setelah pertempuran selesai, Yosua dan seluruh pasukan Israel kembali ke perkemahan mereka di Gilgal. Walaupun harus menghadapi banyak pertempuran untuk memasuki tanah perjanjian, tetapi Yosua tidak takut. Karena Yosua tahu bahwa bangsa Israel percaya kepada Allah
untuk memimpin mereka memenangkan setiap pertempuran. Adik-adik, jadi Yosua adalah seorang yang setia, taat, dan percaya kuasa Allah. Yosua menjadi kuat dan teguh hatinya karena Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah selalu menyertai kemana saja Yosua pergi dan memberi janji, yaitu kemenangan bagi Yosua dan bangsa Israel. Seperti dengan Yosua, adik-adik pasti punya harapan atau cita-cita, yaitu adik-adik pasti mau menjadi juara di kelas. Ayo, siapa yang mau jadi juara di kelas? Atau siapa yang mau menang di dalam perlombaan? Pasti mau ya? Nah, untuk jadi juara atau pemenang, kita tidak bisa sendiri, tetapi harus bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik harus taat dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Perbuatan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus? Ada di dalam Alkitab. Adik-adik bisa baca di dalam Alkitab dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu, Tuhan Yesus sendiri yang akan berjuang buat adik-adik untuk menjadi juara di kelas atau menang di perlombaan. Adik-adik harus selalu rajin baca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sampai di sini ceritanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayo adik-adik, sekali lagi kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Adik-adik semua, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Rini tentang Bapak Yosua yang kuat dan teguh hatinya. Nah, dari cerita tadi, kakak berharap adik-adik juga apabila melakukan satu tindakan ataupun melakukan sesuatu yang adik-adik inginkan, misalkan adik-adik di rumah atau di sekolah mengikuti lomba, ya adik-adik ya, adik-adik harus selalu berharap kepada Tuhan, seperti Bapak Yosua tadi, karena dimanapun Bapak Yosua berjalan, Tuhan selalu menyertai Bapak Yosua, dan Bapak Yosua diberkati sama Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi Bapak Yosua. Oleh sebab itu, kita menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan
memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing di tempat yang sudah Mama Papa sediakan. Setelah itu adik-adik meminta bantuan Mama Papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QR yang ada di samping kakak. Adik-adik, untuk menyambut persembahan syukur kita menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Adik-adik semua, yuk kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan syukur di pagi hari ini. Tuhan tolong berkati setiap kami yang memberikan. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik juga bagi kami. Untuk pekerjaan Tuhan, kami berdoa supaya persembahan yang kudus ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Allah selalu ingin agar kita hidup sesuai dengan firman atau kehendak-Nya. Nah, aktivitas kali ini judulnya adalah Aku Mau Melakukan. Melakukan apa? Di sini kakak memberi beberapa pilihan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah yang bisa kalian pilih untuk dilakukan di rumah, di sekolah minggu, dan di lingkungan sekitar rumah kalian. Misalnya, di rumah, kalian bisa memilih untuk mencuci peralatan makan kalian sendiri atau merapikan tempat tidur kalian. Di sekolah minggu, kalian bisa memilih untuk memimpin pujian atau memimpin doa. Di lingkungan sekitar rumah kalian, apa yang mau kalian lakukan? Menyiram tanaman atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk masing-masing bagian, kalian boleh pilih salah satu dengan mencentang kotak di dekat gambar, atau kalian boleh menggambar perbuatan baik yang lain di kotak di bawahnya. Dan jangan lupa untuk melakukan perbuatan baik yang sudah kalian pilih ini ya. Setelah itu, kalian warnai gambar-gambarnya. Oke kan adik-adik? Nah, selamat mengerjakan dan selamat melakukan perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, sudah melakukan aktivitas, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak minta kita semua lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa. Setelah itu kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama, dan setelah doa Bapa kami secara bersama-sama kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Kami sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari ini. Tuhan tolong kami, biarlah firman yang sudah kami dengarkan, cerita tadi dari kali ini, berkati itu Tuhan supaya kami bisa melakukan di setiap hidup kami. Tolong kami di minggu berikutnya Tuhan, sekolah kami, saudara-saudara kami, kedua orang tua kami di rumah, Tuhan berkati kami semua. Pendidikan kami Tuhan berkati dan jaga kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit berbahaya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu selalu kami puji dan kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus
yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.